Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, NIM 20641020. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah makalah kami, akan mempresentasikan yaitu sebuah makalah yang berjudul yaitu wakaf dan wasiat, yang mana sudah saya buat yaitu peta konsep yang ada di samping saya. Bagaimana di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang wakaf. Bagaimana definisi wakaf? Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Bahasa Indonesia kata wakaf biasa diucapkan dengan wakaf, dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fikih adalah penahan pemilik atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah sebisasi dari sengaja sebentuk tindakan atasnya dan menjauhkan manfaat harta tersebut. Bagaimana wakaf ini yang dapat didefinisikan oleh para ahli menurut Imam Syafi'i, yang mana menurut Imam Syafi'i di sini yaitu wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf setelah disempurnakan prosedur perwakafan. Bagaimana menurut Imam Syafi'i ini sangat jelas, yaitu wakaf yaitu harta benda kita yang telah diwakafkan kepada orang untuk mengambil manfaatnya. Bagaimana menurut mazhab Maliki? Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melampaskan kepemilikannya terhadap harta tersebut kepada yang lain, dan waktu berkewasiatan menyertakan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Nah, bagaimana yang kita ketahui wakaf ini sangat jelas, dan juga dalam hukum-hukum wakaf, yang mana dalam hukum wakaf dalam Al-Qur'an atau hadis, yang mana di sini saya akan membacakan yaitu sebuah dalil dari wakaf, yaitu surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunbiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'i fa innallahi bihim an'i fa innallah bihim ai'i fa innallahi bihim, yang artinya kami sekali-kali tidak sampai kebajikan atau yang sempurna sebelumnya kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sebenarnya Allah mengetahui. Yang mana di sini yang ditunjukkan oleh dalil yang itu di dalam firman Allah surah Ali Imran. Bagaimana wakaf ini juga terdapat pada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang bunyi hadisnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang satu yaitu sedekah jariyah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak yang solehah mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini yang menjelaskan yang pertama yaitu sedekah jariyah. Ya, maksudnya dari sini yaitu adalah wakaf harta terletak di tangan nazir. Nazir adalah orang yang bertanggung jawab terhadap wakaf yang dipegangnya. Dan juga di sini
yaitu ada rukun wakaf. Nah, rukun wakaf ini terbagi menjadi beberapa hal. Rukun ini merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbuatan hukum itu hukum itulah dan mempunyai akibat hukum. Nah, adapun yaitu hukum wakaf, ada pihak yang diwakafkan dan juga bagian wakaf ini, dan juga yaitu yang selanjutnya yaitu milik sempurna orang yang memberi wakaf, dan yang selanjutnya ada penerima dan pengelola harta wakaf atau nazir. Dan juga di sini ada syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat wakaf seorang nazir bisa berhenti kapanpun apabila direbahkan oleh hal yang bisa membatalkannya. Misalnya, seorang wakaf ini bisa saja menjadi batal apabila mengenai hal-hal berikut ini, yaitu satu, meninggal dunia yang orang kita wakafkan tersebut, yaitu menggunakan mengundurkan diri. Jadi wakaf itu tidak sah apabila sudah mengundurkan diri. Dibatalkan kedudukan sebagai nazir oleh kepada kantor urusan agama. Dan juga di sini kami meletakkan yaitu macam-macam wakaf terbagi menjadi 3, yaitu ada wakaf sosial. Wakaf sosial ini adalah wakaf yang dilakukan yaitu ketika wakaf ini untuk kebaikan menyertakan tujuan untuk kepentingan umum, yaitu terjadi kepada wakaf sosial. Dan juga ada wakaf keluarga. Di wakaf keluarga ini yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakil keluarga, keturunannya, dan orang tertentu. Dan juga yang ketiga yaitu macam wakaf tadi, yaitu ada wakaf gabung, yaitu masyarakat yang apabila tujuannya wakaf untuk umum dan keluarga secara bersamaan, yaitu seperti tadi wakaf gabungan ini seperti tanahnya untuk pemakaman umum dan sebagainya. Nah, dan bagaimana yaitu dalam peta konsep saya yaitu ada namanya wasiat. Nah, wasiat ini bisa dilihatkan yaitu pengertian wasiat. Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Kita sudah mengetahui yaitu wasiat ini yaitu sebuah ucapan apabila meninggalkan yaitu sebuah harta benda, yang harta benda ini akan diteruskan pewarisnya, maka yang disampaikan adalah sebuah ucapan atau kata-kata yang untuk diwariskan kepada generasi selanjutnya. Bagaimana wakaf ini? Dan juga yaitu menurut Imam Syafi'i, wakaf ini adalah pemberian suatu hak yang berkuat kuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat, sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya. Nah, sudah jelas tadi sebuah wasiat ini bisa kita ambil yaitu melalui apabila orang yang sudah memberi wasiat itu telah meninggal dunia. Yang bagaimana di sini ada juga yaitu mengenai dalil-dalil dari sumber hukum dari wasiat ini. Setiap hukum Islam mestinya didasari oleh dalil nalki atau juga dengan dalil akli. Nah, dalam wasiat ini yaitu ada dalil yang dari menggunakan Al-Qur'an, yang mana di sini menggunakan Al-Qur'an dengan surah Al-Baqarah, yaitu Al-Baqarah
ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggal harta, berwasiatlah untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang dimana di sini dari ayat tersebut dan arti dari ayat tersebut menyuruh kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini mempunyai sebagian harta, maka ketika nyawa atau maut menjemput kita, maka harta ini harus kita harta ini harus kita ucapkan kepada karib kerabat kita, orang tua kita, atau orang yang terpercaya kita, supaya ada kejelasan siapa yang menerima harta ini selanjutnya. Dan juga yang dimana yang selain dalil yang digunakan juga yaitu sunnah, yaitu yang mana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka dari itu yang bagaimana di sini yang sudah ditunjukkan, kita mengetahui sebuah wasiat itu sangat penting, sebuah kita tidak lagi ada perpecahan di dalam keluarga ataupun di dalam suatu masyarakat yang mempercayai dari wasiat tersebut. Yang mana di sini ada juga menurut ijma, ada juga amalan para sahabat. Dan langsung saja yaitu pada unsur dan syarat wasiat. Nah, di sini ada rukun wasiat itu ada 4, yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan kalimat wasiat. Nah, bagaimana rukun wasiat ini ada 4 yang tadi, yaitu ada pemberi, ada penerima, ada barang, dan ada ijab dan qabul. Jadi wasiat ini sangat jelas, ada rukun dan juga ada syaratnya. Syaratnya yaitu syarat wasiat ini ada berapa macam, yaitu pemberi wasiat. Nah, tadi sudah disampaikan. Jadi syarat wasiat ini sama dengan rukunnya wasiat, yaitu ada pemberi, ada penerima, dan ada barang yang kalimat wasiat, ada ucapan ijab qabul. Yang mana di wasiat ini syaratnya itu ada 4, yaitu orang yang berakal, orang baligh, dan merdeka kemauan sendiri. Jadi orang yang memberi wasiat ini sudah, yaitu orang yang berakal tadi, orang yang baligh, memang dia inilah sudah berhak untuk memberikan hartanya ini selanjutnya, yaitu, dan orang yang merdeka yang benar-benar dia ini tidak ada bersangkut pautan dengan orang lain, dan juga kemauan sendiri, karena dia udah mau lepas dengan hartanya tersebut, maka dia berikan kepada generasi selanjutnya. Dan yang seterusnya yaitu bentuk dan hukum wasiat. Nah, bentuk wasiat ini adalah yaitu bentuk wasiatnya ada itu jika dilihat dari penerimaan lapas-lapas yang berharta yang diwasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada 4 jenis, yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas. Yang mana wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terkait dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan kertas harta yang diwasiatkan oleh pewarisnya. Dan juga wasiat bersyarat. Nah, wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi wasiat ini yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang bisa dapat menerimanya dengan hasil penerima harta warisan tersebut. Dan juga wasiat am. Wasiat am ini adalah wasiat yang dibentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau sebuah rumah, yaitu penduduk kampung. Dan juga wasiat khas. Wasiat khas adalah wasiat yang diusur untuk pihak tertentu. Jadi wasiat khas ini cuma orang-orang yang tertentu yang dapat menerima dari Kementerian Agama. Yang mana di sini ditunjukkan lagi yaitu bentuk dan hukum. Bentuk dan hukum wasiat. Bentuk wasiat ada 4 jenis, yaitu
untuk wasiat mutlak tadi, wasiat bersyarat dan syarat am, dan juga wasiat khas. Dan mana hukum wasiat di sini yaitu ada 5 hukum. Sebagaimana yang telah kita ketahui 5 hukum ini ada wajib, ada haram, ada mustahab, ada harus, dan ada makruh. Yang mana hukum-hukum tersebut dapat kita pahami dengan kebersamaan. Dan juga di wasiat ini adalah ada yaitu namanya penerima dari wasiat, yaitu penerima wasiat adalah orang atau benda yang mendapat harta warisan dan pemberi wasiat. Pemberian wasiat harapan mempunyai kriteria untuk menerima wasiat, yaitu kriterianya tersebut yaitu 1. Memberikan wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. 2. Pemberian wasiat hendaknya diketahui dan wujud ketika wasiat diberikan. Dan 3. Menerima wasiat hendaknya barang seorang yang asli dari orang pemberi, yaitu penerima wasiat hendaknya bukan kafir. Dan itu saja tadi tentang materi-materi yang saya sampaikan, yang mana yang hasil dari yaitu peta konsep saya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan yang melihat video ini. Apabila ada kata-kata yang salah diucap, saya mohon maaf. Itu kebodohan saya sendiri, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.